Jangan skip dulu video yang satu ini buat kalian yang mempunyai permasalahan pinjamannya selalu ditolak, ataupun buat kalian yang mempunyai permasalahan dalam credit score. Karena aplikasi yang gue bahas ini tanpa BI checking, data busuk masih bisa cair, tapi minusnya aplikasi ini pinjol ilegal. Kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan supaya kalian bisa mencairkan ke Dana dengan limit yang besar. Jangan cuma kalian nonton cari nama aplikasinya, dicoba sendiri tanpa ikuti step by step yang gue berikan, ujung-ujungnya pinjaman kalian ditolak, nyalahin channel ini. Jadi kesimpulannya kalian ikuti aja semua yang gue berikan. Ini adalah pinjol cepat cair ke Dana di tahun 2026, pinjol tanpa BI checking, pinjol aman galbay tanpa DC lapangan. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berhasil masuk di dalam aplikasinya, yaitu aplikasi pinjol cepat cair ke Dana di tahun 2026 ini. Untuk tampilan utamanya kurang lebih seperti ini, memberikan limit hingga 5 juta rupiah. Katanya sih aplikasi ini tanpa BI checking ataupun data busuk masih bisa cair. Nah, untuk memastikannya kita langsung aja ajukan pinjaman di sini. Nah, buat kalian yang ingin mengikuti step by stepnya, langsung aja siapin KTP dan juga handphonenya. Dengan catatan kalian pahami resiko aplikasi pinjol ilegal. Karena seringkali gue bahas aplikasi pinjol ilegal itu sistemnya menyadap. Jadi gue saranin sebelum kalian mengajukan pinjaman online di aplikasi ini, ataupun sebelum kalian mendownload aplikasi ini, kalian harus membackup data-data penting kalian terlebih dahulu, ataupun kalian bisa menggunakan handphone cadangan. Isi aja foto-foto dari Google dan juga simpan kontak aktif minimal 10 hingga 20 kontak. Karena takutnya ya jika kalian menggalbay, aplikasinya akan menyebar data-data kalian ataupun telepon ke seluruh kontak. Tapi tenang, aplikasi pinjol ilegal ini tidak mempunyai DC lapangan, apalagi sampai menagih ke rumah, itu tidak ada. Dan kita lanjut ke step yang pertama, yaitu yang pertama kalian harus identifikasi wajah dan foto KTP bagian depan. Kalian usahain untuk foto KTP bagian depan ini hasilnya harus benar-benar jelas ya, tidak boleh blur sama sekali. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu untuk bagian yang pertama ini. Setelah itu kita akan melihat tampilan yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, step yang pertama itu mau foto KTP bagian depan dan juga verifikasi wajah, dan dilanjutkan dengan mengisi data diri kalian. Itu gue skip aja, kita langsung masuk di step yang kedua. Kalian ikuti aja step by step yang gue berikan ya. Untuk alasan pinjaman kalian bisa isi dengan biaya kesehatan. Untuk pekerjaan ini kalian pilih aja karyawan swasta ya. Nama perusahaan kalian usahain diawali dengan CV ataupun PT. Jika kalian bingung, kalian contoh aja dari Google, cari CV ataupun PT yang masih beroperasi hingga saat ini. Kalian pilih yang lokasinya terdekat dari lokasi kalian. Sedangkan untuk pendapatan bulanan nggak perlu dibesar-besarin ya, kalian isi aja sesuai dengan UMR kota kalian. Informasi alamat ini adalah alamat tempat kerja kalian, bukan alamat tempat tinggal kalian ataupun alamat domisili kalian. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu untuk step yang satu ini. Setelah itu kita akan melihat tampilan ataupun step yang ketiga. Untuk step yang ketiga, di sini kalian harus mengisi 3 kontak darurat. Dan untuk ketiga kontak daruratnya ini tidak bisa nomor asal-asalan ya. Kalian isi aja dengan nomor yang aktif. Kalau kalian bingung, kalian pilih aja nomor sedot WC. Biasanya ada banyak sekali itu di tiang-tiang listrik. Ataupun kalian bisa mengisi dengan nomor admin slot. Dengan catatan sebelum kalian mencantumkan di sini, kalian usahain untuk melakukan lock panggilan terlebih dahulu di handphone yang kalian gunakan untuk melakukan pinjol di aplikasi ini. Harusnya mengerti ya. Nah, misal gue isi nih kontak darurat, gue harus menelpon dulu di HP ini sebelum mencantumkannya di sini, supaya aplikasinya mendeteksi kalau kalian mempunyai hubungan dengan nomor kontak darurat yang kalian cantumkan. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu untuk ketiga kontak daruratnya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki di step yang terakhir, yang dimana bagian pengisian rekening bank. Untuk pilihan rekeningnya sendiri, kita bisa lihat di sini yang direkomendasikan ada kurang lebih 6, yaitu BCA, BRI, Mandiri, BNI, Bank Cimniaga, dan Bank Permata. Tidak ada e-wallet di sini ya. Buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, kalian ikuti aja step by step yang gue berikan, karena gue akan mencairkan ke e-wallet ataupun ke Dana juga. Nah, buat kalian yang mempunyai akun rekening, kalian cairkan aja ke rekening kalian, karena itu akan makin mudah banget untuk di ACC. Nah, buat kalian yang ingin mencairkannya ke Dana, langsung aja ikutin, pilih Bank Permata. Setelah itu di bagian nomor rekening, masukin kode pencairan Bank Permata ke Dana, yaitu 8528, dan dilanjutkan dengan nomor Dana kalian. Untuk bagian bawah ini sama
sama karena ini konfirmasi nomor rekening aja. Jadi setelah 8528 masukin nomor Dana kalian. Dan perlu kalian ingat, ini cuma kode pencairan dari Bank Permata ke Dana. Kalau kalian pilih bank lain, maka kode pencairannya berbeda lagi. Di sini gua akan isi terlebih dahulu ya untuk nomor rekening gua. Seperti yang kalian lihat di sini, gua mendapatkan limitnya Rp2.800.000 dan paling kecilnya Rp1.400.000 ya. Pinjaman ini disediakan oleh dua produk. Yang pertama dompet digital dan juga Dana Kilat, masing-masing senilai Rp1.400.000. Nah, oke, di sini untuk memastikan pinjaman ini ataupun aplikasi ini tanpa BI checking atau tidak, kita langsung aja ajukan pinjaman di sini. Oke, di sini pinjaman gua telah diajukan, langsung aja konfirmasi dan kita close di bagian sini. Kita lihat di pesanan kita masih belum dicairkan ya, tanggal 5 bulan 2 2026 senilai Rp2.800.000. Kita tinggal nunggu beberapa menit aja, mudah-mudahan si pinjaman ini akan cair. Kalau pinjaman ini cair, kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan. Kalau nggak cair ya nggak usah, berarti aplikasinya bohong yang katanya tanpa BI checking. Wah, gokil banget ya, nggak sampai 5 menit pinjaman gue ternyata dicairkan senilai Rp2.800.000 dari dompet digital dan juga Dana Kilat. Berarti aplikasi ini benar tanpa BI checking. Jadi kesimpulannya kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan supaya pinjamannya di ACC seperti ini. Karena gue sudah memberikan lengkap ya buat kalian, jadi kalian tinggal ikuti aja step by step yang gue berikan. Dan untuk nominal yang diterima di rekening gue di sini senilai Rp2.800.000 tanpa potongan dari Dana Merchant. Sedangkan untuk nama aplikasi yang gue bahas ini bernama Pinjam Amanah. Sudah terunduh sebanyak 1 juta unduhan, memiliki rating 4,6 dari 63.000 ulasan. Nah, ini adalah aplikasi solusi yang buat kalian pinjamannya selalu ditolak dengan alasan kredit skor rendah ataupun kalian pernah menggalbay aplikasi pinjol yang legal. Langsung aja coba aplikasi ini sebelum terhapus oleh pihak OJK. Jika kalian sudah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang satu ini seperti gue juga, kalian bisa komentar di bawah ya, untuk membantu teman-teman yang lainnya yang lagi kesulitan mencari pinjol cepat cair di tahun 2026 ini. Sampai bertemu di video selanjutnya, see you next time.